kami dari kelompok 15 K48 pengantar prinsip sustainability. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Perancangan Pengolahan Sampah Masker di Laboratorium Kimia Dasar 1A. Latar belakang proyek ini berawal dari observasi kami di lingkungan kampus. Laboratorium Kimia Dasar mewajibkan setiap praktikan menggunakan APD lengkap, termasuk masker. Akibatnya, sebagian besar sampah masker medis ini terbuang begitu aja setiap sesi praktikum berakhir. Oleh karena itu, tujuan kami adalah menentukan metode daur ulang yang efisien dan cost efektif, serta mendesain sistem implementasi yang efektif untuk diterapkan di ITB Jatinangor. Selanjutnya, proyek ini kami rancang untuk mendukung 3 pilar Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu SDG 9, Industri dan Inovasi, yaitu mengembangkan protokol daur ulang spesifik untuk limbah medis. Selanjutnya ada SDG 12, yaitu Konsumsi dan Produksi, menerapkan prinsip ekonomi sirkular atau waste to resource. Selanjutnya ada SDG 13, yaitu Aksi Iklim, berupaya mengurangi jejak karbon dari limbah plastik. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan studi literatur yang telah kelompok kami lakukan. Perkenalkan, saya Dr. Waskita Tambunan, dan sekarang saya akan menjelaskan metode daur ulang masker medis yang kami dapat dari hasil studi literatur. Jadi, metode ini merupakan metode mengekstrusi yang kemudian hasil ekstrusi tersebut dijadikan pelet PP atau polipropilen yang dapat digunakan sebagai raw material untuk bahan plastik. Literatur yang kami gunakan adalah literatur dari Saraswati. Dan kita bisa melihat dari diagram yang disediakan di sini, ada diagram proses secara garis besar bagaimana cara mendaur ulang masker tersebut dari masker utuh hingga menjadi pelet PP. Jadi pertama-tama masker dikumpulkan, lalu dilakukan proses disinfektasi dan membersihkan masker tersebut. Kemudian kita ambil bagian filter yang sudah dikeringkan, lalu bisa di hot press dengan suhu 170 derajat Celcius selama 5 menit dan langsung mendapatkan lembaran plastik, atau bisa diekstrusi dengan mesin ekstrusi. Dan setelah diekstrusi, maka akan menghasilkan pelet polipropilen yang bisa digunakan untuk berbagai hal, tapi umumnya juga tetap digunakan untuk membuat lembaran plastik. Ya. Dan dari paper yang telah saya sebutkan sebelumnya, kami juga menyimpulkan bahwa untuk menghitung jumlah biaya yang digunakan untuk mengekstrusi limbah plastik atau operational expense-nya atau OPEX, diperlukan 3 komponen, yakni harga dari mesin extruder, biaya dan atau tarif listrik per kilovolt, dan juga harga jual recycled polipropilen tersebut. Jadi untuk bisa menghitung seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mendaur ulang masker ini dan seberapa banyak kita bisa balik modal dari biaya tersebut, kita harus memperhitungkan ketiga komponen ini. Lanjut ke operational cost atau OPEX. Harga mesin extruder yang kami dapatkan adalah sekitar Rp415.915.000 dengan kurs pada bulan November tahun 2025. Lanjut ke biaya listrik. Kita sudah menghitung berat limbah per minggu, yaitu sekitar 3.600 lembar masker, dikalikan dengan 0,035 kg per lembarnya, dan dapatkan sekitar 12,6 kg limbah per minggu. Dari situ kita bisa menghitung daya nyata, yaitu daya yang diperlukan oleh extruder dengan kapasitas 10 kg adalah sekitar 7,5 kW, sehingga daya extruder dengan kapasitas 12,6 kg bisa didapatkan sekitar 9,45 kW. Daya semu yang didapatkan dari perhitungan adalah sebesar 11,8125 kV ampere. Dan sekarang kita akan menghitung tarif PLN-nya, yaitu asumsikan laboratorium kimia dasar 1A termasuk golongan
LTR, LTM, LTT, maka biaya per kilovolt ampere-nya adalah sebesar Rp1.644, sehingga total biaya listriknya adalah sebesar Rp19.425. Kita sekarang masuk ke operational expense di bagian harga jual. Di dalam harga jual ini perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi harga jual dari recycle PP. Faktor tersebut bisa kita tinjau dari sifat fisikanya. Sifat fisika recycle PP mengalami penurunan dari sifat fisika oleh pelet PP murni. Apa saja yang turun dari sifat fisikanya? Yaitu adalah daya tariknya turun sebesar 22,1% dan elastisitasnya turun sebesar 8,1%. Nah, jika sifat fisiknya mengalami penurunan sebanyak di atas, maka harga jualnya berpengaruh berapa persen atau dapat turun sampai berapa persen. Menurut analisis pasar dari Improving Market for Recycled Plastic OECD dan juga berbagai sumber yang tercantum di bawah. Nah, di sini menunjukkan bahwa harga dapat berkurang sebesar 10% hingga 50% dari pelet PP murni. Kami mengambil batas atas yaitu 10% yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Di sini kami menemukan juga bahwa 1 kg biji plastik atau pelet PP murni berharga di Rp82.900. Nah, kami menggunakan rumus harga pelet PP recycle sama dengan harga murni dikurangi 10% harga murni yang dikalikan massa limbah masker PP dan juga efisiensi motor industri, karena tidak semua yang diolah akan menjadi 100% bisa digunakan. Dan kami mendapatkan harga jual per massa limbah yang didaur ulang dan dapat diolah menjadi pelet PP recycle adalah Rp762.068,8. Oke, baik. Untuk desain sistem yang kami buat itu kurang lebih seperti demikian, di mana awalnya itu dimulai dengan recycling bin, di mana kita akan menaruh beberapa recycling bin, terutama di labtek kimia. Nah, setelah kami mengumpulkan bahan pokok kami akan disinfect dan separate, di mana si elastik untuk dipasang di telinga dan juga metal rod yang untuk hidung akan kami copot, serta kami akan disinfect si masker itu dengan larutan disinfektan. Setelah itu kami akan extrude, lalu hasil akhirnya adalah recycled polypropylene yang akan bisa yang dapat dijual ke masyarakat. Ini juga adalah poster yang kami sudah rancang, di mana di sini adalah ada operational cost yang sudah kami bahas tadi. Juga ada sistem yang kami diskusikan tadi, beserta ada latar belakang, juga ada solusinya, yaitu sistem dan hasil akhir yaitu rancangan yang kami buat. Karena ini juga membantu untuk mengatasi 3 Sustainable Development Goals, yaitu Responsible Consumption and Production, juga Industry, Innovation and Infrastructure, juga Climate Action. Jadi mungkin itu saja dari kami, dari kelompok 15 K48 Sustainability.
Semoga dari presentasi kami bisa menambah insight dan bisa diterapkan di kampus Jatinangor untuk menciptakan sebuah lingkungan dan sebuah ekosistem yang lebih peduli akan lingkungan dan keberlangsungan. Terima kasih sudah mendengarkan kami.